Saya undang untuk bagi berdiri Bapak Ibu. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan memulai ibadah penghiburan dari Ibu Gue Luan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur boleh ada di sini. Kami bersama keluarga besar Ibu Gue Luan. Dia telah pulang dan kami datang kepadamu mau membawa keluarga bersyukur dan kami mau memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Kami bawa ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita angkat satu pujian kita. Semua baik. Apa yang hari ini telah terjadi bukan hanya kebetulan atau kecelakaan, tapi ada rencana indah buat kita semua di tempat ini. Haleluya. Dan semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti Yerusalemmu, sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan dasar hatiku, ku rindu menyembah. Katakan sekali lagi seperti itu. Yerusalemmu, sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asra hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya, kau segalanya bagiku. Kau segalanya, kau segalanya bagiku. Sungguh benar Tuhan Yesus, bahwa Engkaulah segalanya dalam hidup kami, karena Engkau pencipta kami, pencipta langit dan bumi beserta alam semesta ini. Karena itu Tuhan, kami percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami tidak lepas dari pandangan Tuhan, tidak lepas dari genggaman Tuhan.
Karena itu Tuhan, biarlah setiap yang bernafas mengerti dan memahami bahwa suatu ketika hari itu akan datang terjadi dalam hidup kami. Kami pasti kembali kepada Engkau sebagai pemilik hidup kami. Tuhan, kami serahkan ibadah penghiburan sore hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami tahu bahwa tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menghiburkan keluarga. Tetapi lebih dari itu kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mengerti hati manusia. Karena itu Engkau sanggup untuk menghiburkan keluarga yang ditinggalkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini. Amin. Silakan ya, ayat 1 dan 2. Untuk segala sesuatu ada masanya. Alkitab sudah menuliskan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk segala sesuatu di bawah langit ada waktunya. Jadi Bapak Ibu, di bawah langit apa di atas langit? Kita masih tinggal di bawah langit. Jadi ingat, selama kita diam di bawah langit ini ada waktunya. Nah, waktu itu yang kita tidak tahu. Tapi bisa juga kita tahu. Karena di ayat 11 dikatakan bahwa apa? Ia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Pada waktu apa? Pada waktu kita sendiri. Kita juga menentukan. Kita ada andilnya juga. Walaupun pada dasarnya Tuhanlah yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kita. Amin. Nah, ya. Jadi kita lihat barang ada masa expirednya. Betul? Ya. Kita beli sesuatu selalu lihat expirednya ya. Nah, itu barang. Ternyata manusia juga ada masa expirednya. Lihat sebelahmu. Yes. Kamu ada masalahnya loh, ya. Jadi makanya kenapa Alkitab selalu katakan, ayo jangan sombong, jangan angkuh, ya, jangan mentang-mentang, ya. Begitu kan sering kita dengar ya. Ya karena pada titik akhirnya kita akan seperti AI, ya. Sekaya apapun, sehebat apapun, tidak ada yang bisa kita bawa, betul nggak? Nah maka Tuhan katakan, ayo, ya. Kalau kamu ingat Tuhan, ayo mendekat kepada Tuhan. Nah ayat kedua dikatakan, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, betul? Ya, jadi bahwa ada segala sesuatu ada masanya. Segala sesuatu di bawah langit ini ada waktunya. Sesungguhnya waktu manusia berapa lama sih? Kalau boleh tahu, ya. Nah, di dalam Kejadian pasal 6 ayat 3, ya. Ya, waktu manusia, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, ya, Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Jadi ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, Tuhan berfirman, sesungguhnya Tuhan pasti inginkan kita hidup selama-lamanya di Taman Eden, ya, pada waktu penciptaan, ya. Tetapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, firman Tuhan katakan apa? Bahwa masa hidup manusia, roh kita bisa hidup karena Tuhan yang memberikan kita hidup. Nah, firman Tuhan berkata apa? Sesungguhnya itu 120 tahun, ya. Tapi kita lihat, ya, itu Tuhan berfirman 120 tahun. Tetapi perjalanan setelah Musa membawa bangsa Israel, Musa sudah mulai melihat, ya. Ketika dibawa keluar semuanya senang, tapi di tengah perjalanan yang didapatinya apa? Mengeluh, keluh kesah, marah, ngambek. Ayo hidupnya yang suka ngambek-ngambek mulai hari ini bertobat, ya. Nah, ternyata itu bisa mengurangi, ya. Kita lihat Musa berkata, ya, Mazmur 90 ayat 10, ya, dikatakan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah penderitaan. Jadi dari Tuhan berfirman turun kepada masa Musa itu sudah berkurang berapa tahun? 50 tahun. Betul nggak? Ya, dari 120 tahun
sesungguhnya roh Tuhan itu diam di dalam diri manusia. Ternyata di perjalanan kehidupan yang Musa jumpai tidak lagi seperti yang tertulis di firman Tuhan. Kenapa? Karena kita lihat bangsa Israel itu tegar tengkuk, dikasih makan roti marah. Masa hanya makan roti mulu, kasih makan mana ya? Kok kami nggak makan daging, nanti kami mati. Coba kami nggak usah pergi, tinggal di Mesir. Itu manusia dikasih makan daging marah juga. Pokoknya perjalanan bangsa itu selalu seperti itu, mengeluh, memberontak. Nah, di tengah perjalanan kita lihat pada usia 70-80 mereka tidak lagi mampu mencapai yang menjadi tujuan Tuhan, yaitu tanah perjanjian. Betul? Nah, untuk masa sekarang, apa yang Bapak Ibu lihat? Sesuai yang firman Tuhan tertulis atau sesuai firman Musa, perkataan Musa? Dan di masa sekarang kita menjumpai hampir rata-rata tidak mencapai kedua-dua. Betul? Ada yang beberapa waktu lalu umurnya berapa? 34 tahun, ya, masih muda. Ada lagi 38. Terakhir ada lagi 44 ya. Pokoknya sudah tidak mencapai 70. Ya, karena waktu juga memang sudah berubah. Dari firman Tuhan sampai ke zaman Musa itu berkurang 50 tahun. Kalau dari Musa diturunkan lagi, dikurangi 50 tahun masa kita, berarti 20. Ya, tapi ya waktu kita bukan waktunya Tuhan. Ya, tapi kita percaya bahwa selama kita masih hidup, ayo ingat kita punya waktu. Ya, kita nggak selama-lamanya diam di bumi ini dengan sebuah kekekalan, nggak ada. Semua kita diam di bumi ini sementara. Karena itu, ya, Alkitab katakan apa? Ayat 12 dari Mazmur 90. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ayo Bapak Ibu, teman-teman, keluarga, ya, ingat bahwa untuk segala sesuatu di bawah langit ini ada waktunya. Ya. Nah, kalau kita ingat bahwa kita punya waktunya, mulai hari-hari ini, ayo hitung hari-hari hidup kita. Bukan hitungnya Senin, hari ini, Selasa, Rabu, enggak. Tapi mulai menghitung hari-hari hidup ini. Saya sudah berbuat apa buat Tuhan? Saya berbuat apa dalam hidup ini yang dapat memuliakan Tuhan? Ya, apa yang sudah saya perbuat supaya hidup saya dapat menyenangkan hati Tuhan? Ya kan, Alkitab katakan apa? Supaya kami, Musa bilang, ayo Tuhan ajar kami hitung hari-hari hidup kami. Supaya apa? Hati kami bijak kemana? Bijaksana. Luar biasa lah ya firman Tuhan, bukan bijak sini. Makanya seringkali kita menghitung hari-hari hidup kita, bijaknya ke kita. Makanya gak heran ya, begadang ya begadang. Betul nggak? Judi ya judi. Udah dikasih tahu jangan, makin jadi. Dikasih nggak boleh gitu, makin jadi. Akhir ujung-ujung kita tidak apa? Tidak bijaksana menggunakan hari-hari hidup kita. Ya, kita minum, betul nggak? Ya, makan sembarangan. Kita nggak pernah menghitung hari-hari hidup kita dengan hati yang bijaksana. Sehingga apa? Sehingga ketika kemalangan terjadi dalam hidup kita, maka Pengkhotbah 12 katakan ayat 1, ingatlah penciptamu pada masa mudamu sebelum datang hari-hari yang malang. Kita nggak tahu ya, namanya manusia hidup di dalam perjalanan kehidupan kita berapa lama waktu yang kita punya. Tapi ayo mulai hari ini, siapapun kita, bukan cuma keluarga, ya termasuk saya, termasuk kita semua, ayo kita mulai belajar hitung hari-hari hidup kita supaya hati kita bijak kepada sana, bijak kepada Tuhan, kembali kepada panggilan Tuhan, kembali kepada tujuan Tuhan. Apa sih Tuhan dalam hidup saya?
untuk dapat menyenangkan Tuhan. Ya, kalau kita tidak bisa menyenangkan orang lain, setidaknya kita tidak mau menyusahkan orang lain. Ya, saya sering kali bilang sama suami saya, kalau kita tidak bisa meringankan orang lain, jangan kita memberatkan orang lain lagi. Orang sudah berat, kita buat bikin berat, udah kita nggak meringankan, ayo kan? Nah, tugas kita apa? Ayo banyak waktu berdoa, bangun hubungan, kan itulah salah satu kita untuk bijaksana. Doa itu ada hubungan kita kepada Tuhan. Doa untuk apa sih? Nah, sekarang kami punya program konser doa 1 jam. Ayo doakan keluargamu, doakan usaha pekerjaanmu, ya. Datang 1 jam itu sama-sama kita datang, kita bawa suami saya, istri saya, anak-anak saya, keluarga saya. Supaya apa? Semua dalam pemeliharaan Tuhan, amin. Berkati lingkungan di mana kita tinggal, supaya ketika kita di sana kita bisa membawa damai, membawa dampak. Nah, itu bijaksana Bapak Ibu. Ya. Nah, saya katakan AI sudah berbahagia. Alkitab berkata, berbahagialah orang-orang yang matinya dalam Tuhan. Saya tidak tahu kapan dia terima Tuhan Yesus, tapi ketika keluarga meminta gereja untuk melayani, berarti orang tersebut sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Dan kita percaya orang yang mati percaya kepada Tuhan Yesus, dia sudah punya tempat, dia sudah berbahagia. Ya, karena itu ayo keluarga, ya, ada anak, ada sanak family, teman-teman, ayo ya kita datang. Bukan cuma untuk menghibur keluarga, tapi biar kita semakin hari semakin mengerti, semakin bijaksana hidup kita. Amin. Ya, kita tundukkan kepala, kita datang kepada saat sore hari ini. Kami percaya firman Tuhan itu sudah mengingatkan kami bahwa untuk segala sesuatu di bawah langit ini ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Karena itu saat ini keluarga kami, Mama, Ai, sudah berpulang kepada Tuhan karena waktunya sudah sampai sebagaimana sesuai yang firman Tuhan tuliskan bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya, dan waktu itu sudah turun datang atas hidupnya. Dan firman Tuhan berkata, berbahagialah orang-orang yang matinya dalam Tuhan sejak sekarang ini. Dan kami percaya mama kami, orang yang kami kasihi, famili kami saat ini rohnya sudah kembali kepada Sang Pencipta dan dia sudah berbahagia. Karena itu Roh Kudus, hiburkanlah setiap keluarga yang ditinggalkan, hiburkanlah setiap kami supaya kami mengerti Tuhan bahwa masa hidup kami di bumi ini hanya sementara, dan sementara itulah Tuhan kami akan terus menghitung hari-hari hidup kami supaya hati kami bijaksana, yaitu hati kami bijak kepada Tuhan sebagai pemilik hidup kami, sehingga ketika waktu itu datang kami boleh disebut orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu, buat keluarga yang ditinggalkan. Roh Kudus, Engkau senantiasa menghiburkan dan menguatkan mereka sampai kepada prosesi besok. Kami percaya segala sesuatu Tuhan turut bekerja di dalamnya, untuk cuaca, untuk area, untuk kendaraan, untuk orang-orang yang membantu sampai kepada kremasi, semuanya di dalam pengawalan Tuhan. Karena itu Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan bagi keluarga semuanya. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala hormat kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih Dokter. Ini Engkau memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhirnya prosesi ibadah kami untuk keluarga di tempat ini, dan biarlah penyertaan-Mu Bapa sepanjang malam ini dan sampai ke esok hari. Persiapan kami untuk sampai kepada acara kremasi. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya.
Amin. Tuhan berkati.